A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui media sosial ini untuk meningkatkan iman hakul yakin kepada Allah. Jadi dalam hidup ini kita tidak mengeluh, kita tidak merasa yang paling tidak beruntung, padahal semua manusia makhluk ciptaan Allah. Allah tanggung rezekinya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kajian kita adalah belajar daripada kotoran. Jadi mengambil pelajaran dari kotoran yang semua manusia jijik melihatnya, berbau busuk, dan manusia menghindar dari kotoran. Tapi ada juga manusia yang tidak mau menghindar dari kotoran, ya kan? Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kalaulah kita pikirkan hidup dan kehidupan ini, baik si kaya maupun si miskin adalah sama. Yang membedakannya hanyalah keimanan kepada Allah. Nah, disinilah kita dianugerahkan pikiran. Alam terbentang adalah guru bagi kita yang hidup. Alam yang terbentang ini adalah guru bagi kita. Sepertinya kotoran hewan. Kotoran hewan itu berbau dan sangat mencicikan, tapi sangat bermanfaat bagi manusia, khususnya para petani. Karena dari kotoran tersebut membawa manfaat bagi para petani yang disebut dengan pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman-tanaman mereka, yang manusia jijik melihatnya. Nah, betapa kita ini yang disebut makhluk yang sempurna, tapi kenyataannya jauh daripada kesempurnaan, baik perkataan maupun perbuatan. Betapa manusia begitu sombong, angkuh, tidak memikirkan orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi hidupnya hanya bermanfaat bagi keluarganya, bagi sanak saudaranya, tapi untuk orang lain dia tidak bermanfaat. Sementara hidup ini akan berakhir, yang disebut dengan meninggal dunia. Mungkin di antara kawan-kawan kita, sahabat kita, orang tua kita yang tahun lalu masih berkumpul dengan kita, tapi pada tahun ini mereka sudah tidak berkumpul lagi dengan kita, berpisah untuk selama-lamanya. Nah, disinilah kita mengambil manfaat, pelajaran bagaimana kotoran hewan itu dilihat orang jijik, dilihat orang sungguh hina, dilihat orang berbau busuk, tapi bermanfaat bagi manusia untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang disebut dengan pupuk kandang, yang menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sementara manusia tidak bermanfaat bagi manusia lain. Jadi disinilah kita harus selalu berpikir dan merenungkan kemanakah diri ini akan dibawa. Karena sesuai hadis Nabi bahwa umatnya akan terbagi kepada 73 golongan. Nah, ini hal sudah kita lihat pada zaman akhir zaman ini. Begitu banyaknya bermunculan aliran-aliran mengatasnamakan agama Islam.
Disinilah bekal dalam hidup ini, iman hakul yakin kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum perjanjian datang untuk meninggalkan dunia ini, baik senang ataupun tidak, baik siap ataupun tidak. Kita harus wajib meninggalkan dunia ini. Sementara rasanya sakitnya kematian seperti burung dara yang digoreng hidup-hidup, seperti duri besi yang dimasukkan ke tenggorokan, seperti ribuan tebasan pedang pada tubuh ini. Begitu sakitnya rasa kematian itu. Sebelum itu datang, gunakan pikiran untuk menyelamatkan diri, baik dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan dirahmati. Jadi, bermanfaatlah hidup ini bagi orang lain, seperti halnya kotoran hewan, baik itu dianya jijik dilihat orang, dilihat berbau busuk, tak disukai orang, tapi dia bermanfaat bagi para petani untuk menyuburkan tanaman-tanamannya. Nah, begitu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, jangan timbul penyesalan setelah meninggalkan dunia ini. Betapa berartinya menit ke menit kita lalui dalam kehidupan ini. Karena di saat-saat kita akan meninggalkan dunia ini, maka akan timbullah penyesalan-penyesalan. Mengapa kita tidak taat kepada Allah? Mengapa kita tidak berbuat baik kepada orang? Mengapa kita tidak bersedekah kepada orang yang membutuhkan? Dan apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka supaya mereka dipulihkan kesehatannya oleh Allah yang Maha Kuasa, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan tak lupa bagi sahabat-sahabatku yang telah subscribe, like, dan share, semoga Allah menambahkan iman hakul yakin kepada Allah yang Maha Kuasa, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan sampai tersesat di dalam hidup dan kehidupan ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.